Baik, eh, perkenalkan nama saya Syadika Kurnia Azari. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, tepatnya pada kelas Tril 4A dengan NIM 2305231041. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana tutorial dalam mengontrol sensor DHT11 melalui aplikasi Proteus dan Blink IoT yang terintegrasi menjadi satu menggunakan serial digital konektor. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian skematik di mana rangkaian yang saya buat berfokus pada deteksi suhu ruang pada kandang sapi dengan nilai keefektivitasan suhu yang saya inginkan yaitu lebih kecil sama dengan 36 derajat. Jadi nantinya ketika suhu di bawah 36 derajat, maka akan ada indikator yang berjalan, begitu juga dengan suhu di atas 36 derajat. Jadi di sini saya eh, perkenalkan komponen-komponen yang saya gunakan pada rangkaian skematik saya kali ini, yaitu pertama ada Arduino Uno R3 sebagai controller, yang kedua ada sensor DHT11, yang ketiga ada Compim sebagai serial konektor digital antara Blink Device dan Proteus. Yang keempat ada di LED indikator yaitu green dan red, di mana green ketika suhu di bawah 36 derajat menyala dan red ketika suhu di atas 36 derajat menyala. Yang bersamaan dengan indikator situation emergency yaitu buzzer atau speaker. Jadi ketika suhu di atas 36 derajat itu nantinya speaker atau buzzer dan LED red ini akan menyala secara bersamaan. Langkah pertama dalam pembuatan skematik ini tentunya yaitu penghubungan antara pin-pin antar komponen. Di sini komponen yang pertama yaitu ada di HT11, di mana pin PDD-nya itu saya hubungkan kepada VCC. Di sini ada VCC di sebelah kiri layar. Yang kedua ada pin data pada DHT11, yaitu saya hubungkan kepada digital pin 2 pada Arduino Uno. Yang ketiga yaitu pin GND yang saya hubungkan kepada ground. Yang kedua ada Compim sebagai serial konektor digital di mana TXD dan RXD itu dihubungkan kepada pin-pin RXD dan TXD pada Arduino Uno, atau RXD sendiri itu berada di D0 atau digital pin 0 dan TXD berada digital pin 1 pada Arduino Uno. Yang ketiga ada LED green dan LED red, di mana LED green dan LED red ini anodanya masing-masing terhubung kepada Arduino Uno. Pada LED green itu terhubung kepada digital pin 5 pada Arduino Uno. LED red itu anodanya terhubung kepada digital pin 4 pada Arduino Uno. Dan katoda di keduanya itu dihubungkan kepada ground. Yang keempat ada indikator situation atau pemberitahuan emergency ya. Ada sebuah speaker atau buzzer di mana salah satu kakinya itu dihubungkan kepada digital pin pada Arduino Uno yaitu D3 dan salah satunya dihubungkan ke grounding dan Arduino Uno itu sendiri. Nah, setelah melakukan penggambaran skematik ini, saya akan melakukan yang namanya pembuatan program files atau coding. Jadi, pembuatan file atau program coding ini nantinya akan dimasukkan kepada Arduino Uno yang ada di Proteus. Saya di sini membuat coding melalui aplikasi Arduino IDE versi 2.3.6. Di sini saya membuat program files atau coding terhadap Proteus atau rangkaian skematik nantinya itu saya menggunakan template yang sudah diajarkan oleh dosen pengampu, di mana terdapat inisialisasi variabel, di mana di sini saya menggunakan variabel H dan T. T untuk menginisialisasikan temperatur dan H sebagai inisialisasi kelembapan. Namun pada skematik rangkaian ini saya berfokus pada deteksi atau sensor terhadap suhu ruang di kandang sapi. Jadi untuk logika programnya itu sendiri saya menggunakan logika if else, di mana if
ketika temperatur di atas 36 derajat, saya ingin menyalakan buzzer dan lampu LED merah serta mematikan lampu LED hijau. Dan untuk keadaan lainnya atau lebih tepatnya ketika temperatur itu di bawah 36 derajat Celcius, saya ingin mematikan buzzer dan mematikan lampu LED merahnya dan serta menyalakan hijau. Ini mengindikasikan bahwasannya ketika di atas 36 derajat Celcius dengan indikasi buzzer atau speaker dan lampu LED merah bahwasannya suhu ruang pada kandang sapi itu sudah terlalu tinggi, dan ketiga pada keadaan di bawah 36 derajat Celcius dengan indikator penyalaan lampu LED hijau itu mengindikasi untuk dalam keadaan suhu ruang yang normal. Setelah melakukan program coding terhadap skematik rangkaian, selanjutnya akan melakukan penghubungan antara blind device dengan Proteus, yaitu di sini kita menggunakan sistem serial konektor digital, yaitu menggunakan COMPIM. Sebelumnya COMPIM COMPIM pada Proteus bisa kita cek terlebih dahulu nilai daripada physical baud rate-nya dan nilai daripada virtual baud rate-nya itu senilai 1600. Dan untuk physical port-nya kita gunakan COM1. Nah, setelah itu kita berfokus pada Blink device untuk dihubungkan kepada serial konektor ini melalui PSPE nantinya. Yaitu bisa kita lihat pada library dari Blink yang ada di Arduino IDE. Kita klik library, Blink, Scripts, lalu Blink Share. Nah, setelah menemukan Blink Share ini, kita bisa klik kanan. Nah, setelah kita klik kanan, maka kita edit. Kenapa harus kita edit? Karena kita ingin menginisialisasikan COM yang terhubung pada Blink device dan COM pada Proteus agar bisa menjadi satu dan terkoneksi atau terintegrasi nantinya kita lakukan melalui aplikasi PSPE. Di sini uh, kita gunakan pada Blink device itu pada COM2 ya teman-teman. Itu kita tidak boleh menyamakan antara COMPI yang ada di Proteus dengan Blink device agar bisa menjadi suatu integrasi yang pas. Setelah itu kita ke aplikasi PSP-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi Virtual Serial Port Emulator 64 bits ya. Di sini kalau uh, cara langkah awalnya itu kita bisa klik Create New Device. Habis itu kita klik Virtual File. Nah, inilah yang menginisialisasi tadi COM1 dengan COM2. Setelah itu kita next. Di sini karena saya sudah membuat COM1 dan COM2, maka di sini otomatis COM3 dan COM4. Seharusnya di sini ada COM1 dan COM2, lalu kita klik finish. Setelah kita melakukan itu, ini bisa kita tutup. Lalu kembali lagi kepada library Blink device tadi, kita klik kanan. Setelah itu kita run as administrator. Nah, setelah itu, maka secara otomatis Blink device dengan Porteus akan terhubung melalui serial konektor, yaitu melalui COM PIM tadi yang ada di Proteus. Di sini kita bisa langsung menjalankan rangkaian dan dapat melihat apakah Proteus sudah bekerja dan terintegrasi dengan Blink IoT. Baik, kita lihat ya. Kita lihat. Yang ini kita buat monitor dari Blinknya ya. Oke, sini kita bisa langsung simulasikan antara keduanya. Bisa kita perbesar dulu.
Oke, di sini kita ketahui kita mulai dari kelembapan dengan suhu 35 derajat Celcius dan kelembapan 66. Ini pada keadaan belum dihidupkan. Setelah hidupkan kita bisa mengontrol suhu dan kelembapannya karena ini dalam metode simulasi digital ya. Jadi kita bisa lakukan data sesuai kemauan kita untuk mengetes skematik rangkaiannya. Baik, kita mulai. Jadi nantinya ketika saya hidupkan ini dengan suhu 35 derajat Celcius dan kelembapan 66, maka lampu LED green seharusnya harus menyala dan penginisialisasian display pada Blink IoT-nya itu sendiri menunjukkan angka suhu yang ada pada Proteus itu sendiri melalui sensor DHT11. Dan ketika pada suhunya melebihi 36 derajat, maka ini akan berhenti ngestak pada 36 derajat dengan pengindikatoran lampu LED red akan menyala dan indikator situation berupa speaker atau buzzer itu akan menyala untuk memberitahukan kepada peternak bahwasannya suhu ruang pada kandang sapi sudah tidak efektif atau berada pada suhu yang tinggi. Baik, akan kita mulai simulasinya. 35 derajat dan kelembapan 66%, maka lampu LED green menyala. Dapat dilihat di serial monitor sebelah kiri bahwasannya LED green menyala karena suhu pada di 35 derajat. Baik, akan kita tes pada situasi suhu itu tinggi, kita buat misalnya di 40 derajat. Apakah Blink juga akan mendeteksi suhu 40 derajat? Akan kita lihat. Nah, maka ketika suhu di atas 36 derajat, yaitu tepatnya 40 derajat Celcius, maka nilai daripada di Blink juga akan mendekati 40 derajat Celcius. Nilai yang bisa dibilang mendekati ya 36 dengan 40 ini memberikan indikasi bahwasannya eh, rangkaian berada pada suhu yang tinggi atau kandang sapi tersebut sedang berada di suhu yang tinggi, yaitu di antara 36 sampai 40 derajat Celcius sehingga eh, lampu red lampu red merah menyala dan buzzer juga menyala. Kenapa ini hanya 36 derajat Celcius pada tampilan Blink? Karena di sini memang sengaja saya batasi untuk di 36. Jadi ketika sudah 36 mencapai batas maksimal suhu yang diinginkan pada Blink, maka indikator LED dan buzzer atau speaker akan menyala untuk memberitahu kepada si peternak bahwasannya suhu pada ruang kandang sapi sudah tidak efektif. Jadi begitulah cara kerja daripada skematik rangkaian yang saya buat mengenai sensor suhu DHT11 yang mengontrol yang memonitoring sebuah ruangan kandang sapi dengan nilai keefektivitasan suhu lebih kecil sama dengan 36 derajat. Baik, akan kita kurangi suhunya ya. Apakah lampu LED red akan padam dan speaker akan padam juga dan menghidupkan lampu LED green pada suhu di bawah 36 derajat Celcius dan Blink apakah juga akan turun suhunya. Oke, kita buat di 34 derajat Celcius. Nah, ketika suhu sudah di bawah 36 derajat Celcius, maka LED green akan menyala, speaker atau buzzer, dan LED red akan padam. Ini menandakan bahwasannya ruang pada kandang sapi tersebut sedang berada suhu yang normal atau sesuai keefektivitasan yang kita mau. Dan nilai daripada blink juga menurun suhunya. Lalu kalau bagaimana kalau kelembapannya kita atur ya? Karena di sini saya tidak berfokus pada kelembapan pada ruang kandang sapi tersebut. Apakah kalau kita naikkan kelembapannya di Blink juga akan naik?
kita change dulu dari suhu dan kelembapan. Ayo kita naikkan. Apakah akan naik di ah, di Blink menunjukkan angka yang sama dengan sensor yang DHT11 yang ada di Proteus. Jadi dapat dikatakan skematik rangkaian yang saya buat menggunakan aplikasi Proteus untuk diintegrasikan dengan Blink IoT cukup berhasil dengan mungkin tingkat delay yang ada karena platform laptop yang saya gunakan juga seharusnya masih tidak memenuhi syarat untuk melakukan simulasi karena aplikasi yang digunakan cukup terlalu banyak, maka itu mungkin sebab dari delay-delay yang ada ketika kita menaikkan atau menurunkan suhu pada sensor DHT11-nya gitu. Baik, akan saya matikan simulasinya. Nah, untuk aplikasinya itu dapat kawan-kawan download di di deskripsi video ini dan link jika ingin membuat rangkaian yang sama juga bisa teman-teman ikuti dari codingan yang saya sematkan juga di video ini. Bagaimana tutorialnya bisa diulang-ulang kembali, videonya ditonton kembali. Jadi biar bisa dimengerti juga oleh teman dan bagi eh, Bapak Abdul sebagai dosen pengampu di mata kuliah aplikasi Internet of Things. Sekian dari saya mengenai simulasi praktikum aplikasi Internet of Things terhadap sensor suhu DHT11 yang saya fokuskan pada monitoring suhu ruang di kandang sapi. Sekian, terima kasih.